Interpod. Yang senang sekarang adalah Sin. Hmm. Sekarang anak-anak muda ini sistemnya adalah mengikuti fashion. Sekarang lagi fashionnya tenis sebelumnya. Iya. Tenis, Terus pedal sekarang. Sampai booming. Bagus, tetapi ingat bahwa jangan sampai olahraga itu hanya Halo Sobat Interpod, balik lagi nih bersama saya Cindy Marella yang pastinya selalu menyajikan info-info menarik seputar kesehatan. Dan tak lupa juga, saya juga sudah ditemani oleh dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dokter Kresna. Halo Hai dokter. Sin, sore. Hai sobat sehat semuanya. Gimana kabarnya hari ini dok? Sehat ya, walaupun cuaca lagi nggak bersahabat ya. Jadi kadang hujan, kadang panas. Kamu gimana Sin? Alhamdulillah baik, Sehat ya. sehat, Oke deh. baik. Mudah-mudahan nih teman-teman sobat sehat kita juga sehat semua ya. Sehat semua insya Allah. Nah, kemarin kan kita udah membahas nih dok tentang habitnya anak muda, Mm-mm. yaitu begadang. Oke. Dan sekarang Cindy mau ngebahas tentang penyakitnya anak muda. Kemarin jadi Cindy tuh melihat di FYP TikTok. Jadi salah satunya itu ada anak muda yang mengidap penyakit diabetes di usia umur 20 tahunan ke atas. Oke. Ya. Usia dewasa muda ya. Iya betul. Dia tuh Cindy amatin kontennya, jadi di situ dia merasa tubuhnya itu sering mengalami haus, lapar dan buang air kecil secara sering. Terus dia juga mengalami kenaikan berat badan yang drastis. Oke. Sampai dia mengalami itu penyakit diabetes. Oh. Nah, ini mau nanya nih dok, penyakit diabetes kan biasanya itu dialami oleh orang-orang yang sudah Usia lanjut. ya. Oke. Kenapa ini bisa dialami oleh anak muda? Nah, sebenarnya ini Sin sedikit nyerempet di pembahasan kita pas awal. Pola hidup dewasa-dewasa muda yang sekarang sudah mulai lifestyle-nya nggak begitu bagus. Jadi nggak heran ketika penyakit-penyakit metabolik ini seperti kencing manis atau diabetes mellitus ya, kemudian darah tinggi, kolesterol, bahkan ukuran badan yang besar atau obesitas itu mulai merambah dari usia tua gitu ya, kemudian sekarang sudah mulai ke dewasa muda. Nah itu memang bahkan di data epidemiologinya di Indonesia ya khususnya itu sekitar 20% lebih pasien-pasien atau manusia dewasa muda itu di Indonesia itu rata-rata sudah mengalami namanya sindroma metabolik. Jadi harus tahu dulu bahwa sindroma metabolik ini kita nggak hanya berbicara soal kencing manis atau gula, tetapi kita juga berbicara darah tinggi atau masalah tensi, kemudian Jantung ya? ada lemak. Lemak. Ada lemak, jadi kolesterol. Yang terakhir adalah, dua yang terakhir, lingkar perut, dan kemudian BMI, indeks massa tubuh, yang mengalami obesitas. Jadi sebenarnya ada istilah yang namanya sindroma metabolik. Itu ada definisinya tuh, Sin. Jadi kalau misalnya dia kondisi yang indeks massa tubuhnya nih guys, jadi obesitas masuk golongan, kemudian tekanan darahnya di atas 130/85, kemudian gula darah puasa di atas 100, kadar trigliserid di atas 150, atau kadar HDL untuk pria kurang dari 40 atau wanita kurang dari 50, hati-hati, 3 dari semua kriteria yang tadi kita sebutin tercapai, jangan-jangan dia sindrom metabolik. Nah, yang menjadi masalah adalah sekarang itu terjadi tren yang berubah yang tadi saya bilang. Makanya terdapatlah data epidemiologi yang baru itu sekitar 25% orang Indonesia tuh dewasa muda sudah mengalami sindroma metabolik. Termasuk gula darah yang tinggi yang tadi Cindy sempat Jelasin tadi. Gak heran kalau misalnya dok kok umur 20-an, umur 30-an harusnya lagi produktif udah kencing manis. Plus biasanya ada keluhan berat badan turun tanpa alasan yang jelas. Ya udah jelas tuh udah ada. Kemudian kadang-kadang penyerta tambahan yang lainnya, mulai tensi mulai tinggi,
perutnya mulai besar, obesitas sentral kita sebut, terutama di laki-laki. Karena apa? Karena memang sekarang itu terjadi perubahan tren gaya hidup. Ketika dulu kita tahu bahwa mungkin pendahulu kita ya, atau yang udah senior-senior punya gaya hidup yang jauh lebih baik. Aktivitas mereka lebih senang jalan kaki. Iya benar. Ya kan. Kemudian makan juga mungkin nggak terlalu banyak yang berlemak. variasi. Betul. Jadi variasinya tuh nggak banyak. Masih banyak serat, buah, sayur. Kemudian juga kalau kita bicara masalah pengawet, mungkin zaman dulu belum terlalu populer kayak sekarang. Iya, apalagi kayaknya Cindy sering tuh jumpai makanan-makanan yang udah instan, terus yang berlemak, terus apalagi yang gorengnya berkali-kali. Waduh, situ. Hati-hati Sin, kalau kita udah ngomong berkali-kali, sesuatu yang berlebihan tentunya udah nggak menjadi baik, gitu ya. Jadi minyak ketika kita sudah pakai berulang kali nih guys, sekali, 2 kali, 3 kali, ikatan lemak di dalamnya itu sudah menjadi jenuh. Bukan bosan. Bosan kepada yang lalu. Jadi ketika dia sudah menjadi jenuh, ikatan di dalam menjadi kompleks, dia menjadi beracun. Jadi ketika dia beracun, otomatis itu akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darahnya menjadi tinggi. Disinilah awal mula di mana orang-orang itu akan mengalami tingkat kolesterol yang tinggi. Hati-hati, resiko jantungnya nanti menjadi besar. Gitu, itu juga bisa sampai impactnya tuh ke jantung ya? Banget, makanya semakin muda, semakin cepat seseorang itu nggak terkontrol secara habit, semakin cepat dia mengalami sindrom metabolik, semakin cepat juga komplikasi yang akan terjadi dari jantung, dari saraf, bisa stroke, belum lagi ke ginjal dan sebagainya. Jadi memungkinkan sekali angka harapan hidup itu sekarang angkanya menurun. Kalau kamu lihat data secara global, sekarang angka hidup orang, terutama daerah kita lah kita ngomongnya, itu jadi penurunan tuh Sin. Di daerah kita ini. Di Indonesia. Mungkin dulu kita bisa bilang di atas 60, 70 dan sebagainya. Jadi tapi sekarang makin lama semakin turun. Karena pengaruh gaya hidupnya dan habitnya itu sudah beralih ke yang tidak begitu baik. Iya, tapi sini ngelihat udah banyak kok anak muda yang mereka juga hobi. Awalnya mungkin dari FOMO ya dok ya, untuk ikut-ikut olahraga lari, terus tenis dan lain-lain. Dan Cindy juga sih lebih aware juga sih. Ini banyak nih anak muda yang banyak yang olahraga, masa kita males sih gitu. Ya. Nah ini yang saya senang sekarang adalah Sin, sekarang anak-anak muda ini sistemnya adalah mengikuti fashion. Sekarang lagi fashionnya tenis sebelumnya. Tenis. Terus pedal sekarang. Sampai booming. Bagus, tetapi ingat bahwa jangan sampai olahraga itu hanya situasional. Saya selalu sebut gitu pada pasien saya. Jadi ketika arus membawa dia untuk ke satu olahraga, dia ikut. Habis itu lagi nggak ada masanya, dia stop. Habis itu ntar dia ikut lagi. Enggak. Makanya olahraga yang baik itu adalah olahraga yang konstan. Jadi segala gerakannya juga konstan. Jadi tanpa jeda gitu ya. Misalnya dia olahraga 30 menit nih sampai 45 menit. Dia konstan. Berjalan dengan kecepatan yang konstan, dengan effort yang konstan. Itu jauh lebih baik ketimbang olahraga yang nggak konstan. Nggak konstan bagaimana maksudnya? Jadi ada kalanya dia stadium menunggu bola. Ada kalanya kemudian dia lari mengejar bola. Kemudian ada kalanya lagi dia di mana berjibaku. Nah jadi nggak konstan. Jauh lebih baik ketika kita mencari olahraga yang bisa kita konstan. Jalan, kemudian kayak senam, atau dia kayak renang gitu. Itu lebih baik. Nah, ngomongin tadi sindrom metabolik ya dok, dan kita juga ngebahas tadi tentang olahraga. Tapi ada nggak sih olahraga yang cocok ataupun olahraga khusus untuk penderita yang mengalami sindrom metabolik? Nah, ini tadi barusan saya infokan nih. Carilah olahraga yang konstan sifatnya. Bukan berarti saya mengecilkan olahraga yang sekarang ada.
seperti pedal, tenis, bulu tangkis, basket dan sebagainya. Tentu namanya olahraga semua ada efeknya, ada baiknya maksud saya. Tetapi untuk orang-orang yang sudah punya faktor resiko, jadi dia udah ada darah tinggi, kencing manis, kemudian kolesterol tinggi, tidak perlu memaksakan untuk olahraga yang sedemikian heboh gitu. Utamakanlah cari olahraga yang konstan secara gerakan, konstan secara pembakaran kalorinya gitu ya. Jangan sampai ntar hari ini saya bakar kalori, sebut saja ya, misalnya 1000. Besok tahu-tahu cuma 500. Tapi makannya tetap banyak. Gitu. Atau hari ini saya olahraga, sekarang kan zamannya ngelihat jam. Wah, sekian kalori nih. Iya benar, kayak smartwatch gitu. Sekian 10.000 langkah. Nah, tiba-tiba besok atau lusa, turun 500. Langkahnya juga cuma 100. Besoknya lagi naik lagi. Nah, itu yang saya sebut hati-hati olahraga, carilah yang konstan. Gitu. Karena olahraga itu bukan untuk tanda kutip gaya-gayaan. Tetapi olahraga di dalam diri kita, kita sudah punya mindset bahwa kita ingin sehat, kita ingin kontrol gaya hidup, ingin kontrol kesehatan kita, gitu. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang olahraga ya dok. Ngomongin masalah sindrom metabolik nih, kan tadi dokter juga udah membahas tentang penyebabnya. Ciri-cirinya untuk sindrom metabolik yang secara spesifik ada nggak sih dok? Susah kalau kita ngomong. Kalau misalnya mungkin dia gula darah tinggi, atau misalnya kencing manis atau diabetes mellitus, mungkin teman-teman udah tahu. Tapi kalau kayak tensi tinggi atau hipertensi atau kolesterol tidak ada. Gitu. Hanya kondisi secara gejala klinis yang muncul. Misalnya ketika ditensi ya tensinya tinggi. Kemudian kolesterol ketika misalnya dicek ya kadar kolesterolnya HDL-nya rendah, LDL-nya tinggi atau trigliseridnya tinggi. Tapi kalau ditanya benar nggak sih dok kalau misalnya kolesterol tinggi, lehernya, tengkuknya pasti pegal, benar. Kemudian badannya pasti pada kayak pegal-pegal, enggak juga. Gitu. Jadi sebuah mitos kalau misalnya kita katakan itu pasti karena kolesterol, enggak. Tapi memang seringkali orang merasakan ketika dia kadar kolesterol tinggi, rasa badannya juga berat, di lehernya rada seperti kayak pegal-pegal. Itu tapi bukan hal yang spesifik. Gitu. Dan bukan untuk didiagnosis sendiri ya. Kecuali satu mungkin. Apa tuh? Kalau sindrom metabolik yang kamu bisa lihat. Apa? Obes. Karena dia kalau obesitas khususnya yang sentral, yang banyak di laki-laki atau pria, kelihatan namanya sentral, di tengah perutnya maju, lingkar perutnya besar. Nah, itu jelas kita bisa melihat secara real. Gitu. Itu udah pasti dok. Kalau namanya obesitas sentral pasti kelihatan. Masa kamu si A mengalami obesitas sentral, tapi perutnya datar gitu ya. Berarti dia secara lingkar perut nggak tercapai dong. Kemudian mungkin secara indeks massa tubuh belum tentu tercapai masuk dalam kriteria obesitas. Nah, kalau ngomongin pemeriksaan nih, pemeriksaan yang ideal untuk bagi penyakit sindrom metabolik, itu tuh bisa dilakukan berapa kali sih dok? Oke, jadi kalau kolesterol, saya selalu menyarankan ketika dia sudah tinggi, itu sekitar 3 bulan sekali. 3 bulan sekali? Betul. Mau anak muda ataupun orang tua? Idealnya kita akan cek itu 3 bulan sekali, kalau sudah tinggi, dia sudah turun atau belum, untuk nanti diregulasikan untuk terkait tata laksananya. Kalau gula, biasanya tergantung yang dicek. Kalau A1C atau HbA1c 3 bulan sekali. Karena dia pemantauan untuk kadar gula selama 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir. Betul. Kalau gula darah puasa, gula darah sewaktu setiap 1 bulan juga masih boleh. Gitu. Kalau misalnya berat badan, biasanya setiap kontrol kita cek saja lingkar perut. Iya. Makanya Cindy tuh beberapa kali ngeliat kayak, mungkin awal Cindy masih awam ya dok, ngeliat orang yang tiba-tiba dia nyuntik sendiri. Mungkin itu untuk cek gula darahnya ya. Dan kemarin juga Cindy ngeliat di video TikTok, jadi tuh anak mudanya itu dia tuh mengidap, ini beda lagi nih usernya, dia tuh mengidap penyakit diabetes dan dia nge-share lah pengalamannya dia,
rasanya tuh nggak enak banget. Yang biasanya dia bisa bebas untuk mengonsumsi makanan apa aja, sekarang tuh lebih terkontrol. Dan mungkin ini loh dok, yang orang-orang di luar sana yang masih belum aware, kayak ya udahlah, orang gua nggak kenapa-napa kok, bisa makan aja, apa aja dimakan gitu. Nah, ini nggak enaknya sebuah penyakit, terutama penyakit-penyakit, ya sebenarnya hampir semua penyakit ya. Tapi kalau kita berbicara sindrom metabolik ini, otomatis hubungannya dengan makanan dan lifestyle kan. Jadi kalau dia gulanya tinggi, otomatis segala apapun yang bersifat gulanya kompleks, ya dia berarti udah mesti dihindari, dikurangi. Apalagi kalau misalnya pecinta manis gitu ya. Aduh. Teh manis, kopi manis, kue-kuean, kue-kue, nasi yang berlebihan, otomatis udah mesti dikurangi. Kemudian kita berbicara lagi misalnya kolesterolnya tinggi, daging merah berarti udah mesti dikurangi. Aduh, tuh buat pecinta daging merah guys. Apalagi habis Idul Adha, Lebaran, ya kan, masakan diproses dalam bentuk santan. Wah, hati-hati tuh guys. Jadi otomatis yang enak-enak berarti sudah harus dikurangi. Kalau kita berbicara lagi misalnya pasien-pasien yang diabetes mellitus, terkadang itu dia bisa menyebabkan juga asam uratnya temannya tinggi. Otomatis kalau asam uratnya tinggi, berarti yang sifatnya purinnya tinggi seperti seafood dan sebagainya itu mesti kurangi. Tensi tinggi atau hipertensi berarti mengandung garam, kurangi. Iya. Jadi memang sesuatu yang udah jelas tidak nyaman. Iya, memang gitu. Karena kayak aduh sayang banget nih, masih muda udah makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Belum lagi kalau kita komplikasi sih. Aduh. Kesemutan paling gampang. Cindy sering lagi. Tuh hati-hati. Tapi kan mungkin kamu karena kerja, jadi karena banyak kan di kantor, jadi dia kesemutan. Nah ada lagi katarak, penglihatan turun, retinopati, gagal ginjal. Karena gagal ginjal aja berarti makan udah mesti dibatasi. Karena kita nggak mau memperbanyak sesuatu yang membebani ginjal kita. Iya. Padahal hampir semua yang kita konsumsi bebannya akan di metabolisme di ginjal sama hati. Iya. Habis itu dari situ jantung. Waduh. Komplikasinya jantung ke otak juga bisa sampai stroke. Kalau misalnya sumbatan-sumbatan akibat kolesterol dan sebagainya. Nah, jadi yang terakhir yang paling ditakutkan nih kalau misalnya pengidapnya adalah seorang pria, disfungsi ereksi. Nah ini jadi makanya hati-hati guys, sindrom metabolik bukan sesuatu yang perlu atau bukan sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Jadi dia itu mematikan secara pelan-pelan dan dia itu perlu diwaspadai. Gitu. Berarti emang itu pentingnya untuk medical check up ya dok? Sangat, makanya sekarang itu lagi gencar nih pemerintah, ya kan, dari pemerintah kita, kemudian di klinik-klinik kita gitu ya, seperti kita nih di klinik Intermedica nih tuh, kita tuh memang selalu menyiapkan untuk teman-teman dimanapun yang ingin melakukan pemeriksaan medical check up secara reguler, secara rutin, itu tentunya bisa dikerjakan. Klinik Intermedica adalah salah satu klinik yang memang kita menyediakan gitu, dan secara harga juga memang kita siapkan yang lebih bersahabat dengan pilihan-pilihan yang pemeriksaan yang bisa disesuaikan gitu. Tapi dokter selama praktek pernah nggak ngalamin ketemu pasien yang kasusnya tuh punya penyakit sindrom metabolik tapi dengan usia muda? Ada. Saya itu paling muda menerima pasien dengan sindrom metabolik usia 30-an. Oh, 30. 40, 40 sering ya. 30-an lah paling muda. Di praktek di luar saya di swasta tuh. Itu pas dia konsultasi sama dokter, dia gimana tuh dok? Denial. Oh. Justru orang-orang yang usia muda ini kadang-kadang rasa keingintahuan dia sakitnya besar, tapi ketika dia ketahuan denialnya juga tinggi. Iya lagi. Nah, iya kan? Jadi hati-hati nih guys. Memang semangat, apalagi kalau misalnya teman kantor rame-rame ngecek. Wih, kita lagi ada MCU nih.
di klinik Intermedica misalnya. Kantor deket, rame-rame dia berbondong-bondong ngerjain. Nah, ketika ada temannya salah satu atau salah dua lah dari ber-20 hasilnya kurang bagus, dia pasti ada rasa malu, kemudian mendinai. Ah, masa sih orang saya nggak makan ini, nggak makan. Nah, seringnya begitu sih. Iya benar. Tapi dia lupa kalau pulang dari abis MCU, dia makannya enak sama-sama ber-20 gitu. Habitnya juga nggak dijaga. Bener. Belum lagi kalau tidurnya begadang. Benar, yang kita bahas sebelumnya. Iya, nih kita nggak sadar dan udah nggak terasa nih Dok, waktunya kan juga udah mau habis. Oh iya ya? Iya, tapi kan besok-besok kita bisa ketemu lagi Dok Ya untuk deh. ngebahas seputar kesehatan yang lain. Sip. Dan pastinya teman-teman juga jangan lupa subscribe, komen, dan like juga agar kita juga semangat ya untuk memberikan dan mengedukasi untuk teman-teman semua agar tetap hidup yang lebih sehat lagi. Ya. Nah, terakhir nih Dok, apa sih pesan dokter untuk anak-anak muda di luar sana biar lebih aware dan peduli sama kesehatan? Oke, jadi buat kita semua nih ya, yang generasi-generasi muda, hati-hati bahwa tren penyakit itu sekarang sudah merambah ke usia muda. Terutama topik kita sekarang, sindrom metabolik. Perhatikan gaya hidup teman-teman sekalian, bagaimana pola makan, olahraga, kemudian kenali bahwa kita punya faktor resiko, misalnya kita punya keturunan kencing manis, keturunan darah tinggi dan sebagainya, itu bisa meningkatkan chance teman-teman sekalian untuk sakit nantinya. Jadi perhatikan gaya hidupnya agar si faktor resiko utamanya itu tidak berkembang. Gitu. Sayangi badan kalian. Kita generasi muda adalah generasi penerus yang seharusnya bisa membawa diri kita dan negara kita menjadi lebih baik. Bukan justru menambah penyakit untuk negara kita ke depannya. Mudah-mudahan ini membantu dan saya berharap bahwa kita semua bisa menjadi anak-anak muda yang sehat dan selalu bisa memberikan motivasi buat semuanya. Gitu. Terima kasih Dokter Kresna, nasihatnya, edukasinya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay nonton kita sampai akhir nih. Dan aku Cindy Merela. Ya, saya Dr. Kresna Dharma Suryana, penyakit dalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, saya tutup dengan kebaikan untuk kesehatan bagi semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Ya.